Rosmeilani dari program studi Sistem Informasi. Saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia 1 dengan dosen pengampu Ibu Isti Istiqomah Ekskom Mkom dengan judul Paragraf. Paragraf adalah unsur bentuk wacana yang membahas satu topik. Agar sebuah paragraf terdiri satu topik, hendaknya terdapat dari satu kalimat utama dan minimal dua kalimat penjelas. Kalimat utama pada paragraf tersebut induk kalimat, sedangkan kalimat penjelas pada paragraf disebut anak kalimat. Paragraf yang baik harus memuat satu topik. Dalam satu paragraf tidak boleh ada topik ganda karena dapat menimbulkan perancangan pembahasan. Apabila saat membuat paragraf tiba-tiba masuk topik baru, maka topik baru tersebut dibuat dalam paragraf berikutnya atau paragraf baru. Yang pertama itu pada dasar contohnya, yang pertama syaraf paragraf. Setiap paragraf harus memuat dua bagian penting, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya diletakkan pada awal dan kalimat penjelas kalimat utama biasanya paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada bagian tengah maupun akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang inti dari ide atau gagasan dari sebuah paragraf, biasanya berisi suatu pernyataan yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat lainnya dalam bentuk kalimat penjelas. Yang kedua itu adalah cara pengembangan paragraf. Beberapa pengembangan paragraf yaitu terdiri dari yang pertama itu beberapa pengembangan paragraf yaitu terdiri sebagai itu yang pertama cara pertentangan. Cara pertentangan itu pengembangan paragraf ini menggunakan ungkapan-ungkapan dengan cara pertentangan seperti berbeda, dengan, akan, tetapi, dan sebagainya. Yang B, cara perbandingan. Paragraf dengan cara perbandingan ini biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti, halnya, akan, tetapi, sementara itu, dan sebagainya. Yang ketiga, cara analog. Cara analog merupakan cara pengembangan paragraf dengan mengibaratkan pada suatu hal. Yang keempat, cara-cara contoh menggunakan kata-kata contoh seperti misalnya. Yang kelima, cara sebab dan akibat. Kata yang digunakan seperti padahal, akibat, karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Lanjutnya, cara definisi. Kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Cara klarifikasi. Cara meminta penjelasan secara terbuka. Bagian ketiga, cara paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Paragraf berdasarkan teknik pemaparannya dibagi menjadi 5 macam ya. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi ide, gagasan, dan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca ciri-ciri paragraf itu berargumen. Penjelasannya ada 4. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan meyakinkan orang lain bahwa yang dikemukakan merupakan kebenaran atau faktanya. Yang ketiga, dilengkapi bukti-bukti berupa data, tabel, gambar, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir dari contoh yang di atas adalah ditutup dan disimpulkan atau kesimpulannya. Ya, paragraf deskripsinya itu adalah paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan suatu dengan tujuan agar pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu ada 2 contoh. Yang pertama,
menggambarkan atau melukiskan objek, tentu contohnya itu orang, tempat, atau sebuah keindahan alam di sekitar dan lain-lainnya. Yang kedua, bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objeknya, seolah-olah menemukan faktanya. Dalam pembahasan deskripsinya itu, sebuah fakta itu menjelaskan bahwa kita butuh bukti yang nyata. Berikutnya itu paragraf eksposisi ya. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerapkan suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapatkan gambar yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Atau contohnya itu ciri-ciri eksposisi itu ada 4 ya. Yang pertama itu bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, bertujuan menjelaskan atau memaparkan. Yang ketiga, berdasarkan faktanya kembali. Dan yang keempat, tidak bermaksud mempengaruhi. Berikutnya, paragraf persosiasi. Paragraf persosiasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan dan membujuk seseorang atau membaca agar melaksanakan atau menerima keinginan penulis. Ciri-ciri paragraf persuasi yaitu ada 3 contoh. Yang pertama, ada fakta atau bukti untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca. Yang kedua, itu ada bertujuan mendorong atau mempengaruhi dan membujuk pembaca. Yang terakhir itu, yang ketiga, menggunakan bahasa secara menarik untuk memberikan sugesti kesan kepada pembaca. Jadi kita harus memiliki kosakata yang memang bisa membuat orang lain itu terpengaruhi dengan kita dalam segi hal yang positif tentang paragraf ini. Berikutnya adalah paragraf narasi ya. Paragraf narasi adalah suatu bentuk paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu terjadinya. Dan contoh ciri-cirinya sama saja seperti tadi, tapi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Yang kedua ada mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Yang terakhir atau yang ketiga, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi atau seperti contohnya cerpen, novel, roman. Nah, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi itu seperti contohnya biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, peristiwa, dan penjelasannya. Mungkin ini yang terakhir ya, yaitu ada pola pengembangan paragraf. Pengembangan kalimat menjadi paragraf itu memiliki beberapa pola. Pola tersebut biasanya digunakan oleh para penulis. Semua pola ini dapat dimudahkan Anda dalam mengembangkan paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 4. Yang tadi saya bahas adalah ya paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf deskriptif. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang video pembelajaran ini. Adapun kosakata saya yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.